di luar planet deh. Planet mana, Des? Halo Jo. Hai Korean. Halo, Lagi Jo. di mana? Masih di kantor Korean. Oh, cuman Wawan dong yang udah pulang ya? Liatin kantornya, cuy. Aduh. Liatin kantornya. Ya. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Halo, malam Ya, kita kok. bersyukur Shalom. minggu ini kita ketemu lagi. Dan ternyata banyak wajah-wajah baru ya. Aku juga. Wajah baru, jadi kenalan lagi dengan cepat nama dan sibukan. Ya, dimulai dari Jefferson. Karena samping saya Jefferson, jadi silakan. Baik, nama Jefferson. Tinggalnya di Depok, Kelapa II. Oke. Next. Grace. Halo, nama Grace, pekerjaan mahasiswa, tinggal di Bengkulu. Jauh. Oke, next. Junika. Halo semuanya. Halo. Ya, nama saya Junika Odelia Puspita Dewi. Cukup dipanggil Ika. Pekerjaan mencerdaskan anak bangsa. Amin. Iya. Guru ya. Oke, next bawahnya ada Tian. Silakan. Nama saya Christian. Apa ya pekerjaannya? usaha apa aja. Ya. Next, Rini. Halo semuanya, nama aku Rini, tinggal di Depok. Kesibukannya lagi kuliah. Oke. Next, Lisna. Halo Kak. Halo, akhirnya Lisna bisa bersuara. Akhirnya kita ngobrol. Iya. Iya, nah tinggalnya di Lenteng Agung. Salam kenal Kak buat semuanya. Hai, salam kenal. Oke. Selanjutnya Nia sebelahnya. Iya, shalom semuanya. Selamat malam. Shalom. Nah, tinggalnya di Lenteng Agung. Kesibukan sekarang nggak ada, udah selesai kuliah barusan aja. Makasih. Oke. Ya, selanjutnya Irwan. Halo, saya Wawan, bisa dipanggil Irwan lah boleh. Kesibukan lagi kerja, tinggal di Depok. Oke. Sebelahnya ada Desman. Halo, saya Desman. Kesibukan kerja juga, tinggal di Depok, sebelahnya Jefferson. Sebelahnya Jefferson. Jadi yang membedakan Desman dengan Jefferson, Desman Jefferson dengan Lisna dan Nia adalah kameranya beda gitu, ada dua ya. Gitu. Padahal sebelahan juga gitu. Oke, next Johannes. Shalom, nama saya Johannes, tinggal di Kalideres. Oh, teman-temannya kalau mau diajak juga nggak apa-apa, Jo. Oke, next Keisha. Hai, aku Keisha, tinggal di Depok. Kesibukannya kerja juga. Oke, dan sebelahnya Keisha bawa siapa? Boleh. Kakak aku. Halo, aku Natasha. Kesibukannya kerja. Oke. Tinggal di Depok. Tinggal di Depok. Nah, terakhir ada Ayu. Ini yang memperkenalkan siapa nih? Rini mungkin yang memperkenalkan, atau Ayu sendiri mau ngomong nggak apa-apa? Boleh, siapa aja boleh. Oh, boleh. Halo. Kembarannya ya, mirip banget. Halo. Iya, mirip ya. Halo, aku Ayu, kesibukannya kerja. Oke, kesibukannya kerja. Ya, sambil kita menunggu teman-teman yang lain, kita mau mulai CG kita pada malam hari ini ya. Ini sangat menggembirakan gitu ya, bersukacita karena ada wajah-wajah baru dan kita mau sambut
Natasha dengan Ayu dengan ucapan 1, 2, 3. Welcome Welcome home. home. Ya, selamat datang di CG Thank you. Fun Pro M Depok ya. Nah, ini sebenarnya pusatnya di Depok. Tapi kita bersyukur karena online, jadi bisa ada yang di Kalideres, ada yang di Bekasi, lalu ada yang di Bengkulu, ada yang di Medan. Ayu di Medan ya? Wah, luar biasa. Jadi menjangkau banyak wilayah gitu ya. Kita bersyukur karena Tuhan tambah-tambahkan personilnya. Dan sebelum kita mulai, nah itu Jo, mau dikenalin dulu nggak sebelahnya tuh tadi? Boleh sih kok, ini teman-temannya Wawan juga kok. Oh iya, boleh ikutan nggak apa-apa. Ya, jadi mereka pada malu. Kabur dong. Jadi rame Sorry ya. sebelumnya, soalnya saya masih di kantor. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nah, Soalnya juga. Ya, nggak apa-apa. Oke, satu lagi yang baru hadir. Kita langsung todongannya namanya. Iya, nah ini baru audionya. Iya, yang baru hadir Dea. Nggak tahu nih, Dea bisa ngomong apa nggak tadi? Soalnya sudah izin sama Koko karena dia sambil kuliah. Jadi jadi nggak bisa ini ya, nggak bisa aktifin kamera katanya. Ya, Dea tinggal di Depok, juga kerja. Koko yang nalin. Nah, sebelum kita mulai, kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini kami bisa berkumpul dengan penuh sukacita. Kami bersama-sama Tuhan dari berbagai daerah Tuhan, dari berbagai lokasi. Kami bertemu Tuhan dalam Zoom meeting ini Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya bahwa Engkau yang hadir Tuhan dalam setiap hati kami. Engkau yang menuntun Tuhan setiap acara demi acara Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa biar apapun yang kami sharingkan Tuhan pada hari ini dan apapun yang kami bahas, memberkati setiap kami Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami percaya bahwa firman yang ditabur Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, akan membuat kami semakin tertanam dan bertumbuh Tuhan Yesus. Terima kasih, kami menyerahkan acara ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, masih ingin bergabung Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan mereka Tuhan sukacita Tuhan, dan mereka juga bisa bergabung kembali Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Rini mau ngomong atau Koko yang? Koko aja kok. Oke. Ya, jadi hari ini sesuai dengan flyer ya, dengan pamflet yang kita share gitu, bahwa kita akan membahas tentang COVID. Wah, apa sih COVID lagi? Di berita COVID, di IG COVID gitu ya. Nah, aku biar agak biar agak-agak beneran kayak COVID gitu kan pembahasannya, jadi ada background-nya. Ya, nah. Niat banget. Kita, ya soalnya kan webinar ya, jadi harus lebih rapi. Nggak. Kenapa sih kita perlu bahas ini? Karena ini yang jadi hal yang mungkin kita juga butuh aware, kita butuh tahu, kita butuh sadar bahwa kita pun perlu juga hati-hati, dan juga kita kalau misalnya dengan COVID juga tidak boleh takut atau khawatir yang berlebihan. Nah, telah hadir bersama kita malam hari ini ada Saudari Ayu. Ini kok jadi kayak ini ya, bawa acara kalau mau dipuja ya, lagi moderatorin siapa ya, nggak apa-apa. Kita santai aja, kita santai ya. Nah, jadi tunggu. Aku sempet, tapi teman-teman udah lihat lah ya iklan ininya ya, flyernya ya. Jadi aku pengen tadinya mau tampilin videonya Ayu lagi ini gitu ya. Nah,
kita kehadiran Ayu ini adalah adik dari Rini, ya, dan sempat beberapa waktu yang lalu itu dinyatakan positif COVID. Wah, bener ya, ya? Iya, benar-benar. Oh, bener ya. Nah, langsung aja kita mau dengerin dulu nih sekarang ceritanya sebenarnya kejadiannya itu seperti apa sih biar kita juga dapat gambaran gitu ya. Oke, silakan Ayu, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih. Salam kenal untuk semuanya. Jadi, awalnya itu tanggal 26 Juni, di situ aku memang mulai demam 39,6. Memang sebelumnya ada pasien kita, memang dari awal sih kita udah curiga, ini kayaknya COVID. Tapi, ya udah, berjalan aja, dirawat, udah. Tanggal 26 kebetulan pasien itu meninggal pagi, jam 4, sekitaran jam 4, setengah 4 gitu. Meninggal. Jadi kita ngurusin mayatnya, segala macam perawatan jenazah. Keluarganya juga kebetulan opname 3 orang dengan gejala yang sama, batuk, demam, sakit tenggorokan sampai batuk darah. Terus di tanggal 26 itu juga jam 11 siang aku udah mulai demam 38, udah minum obat nggak turun juga. Malam curiga minta rapid test antibody. Hasilnya non-reaktif. Situ, puji Tuhan, syukur banget kan. Habis itu, panasnya nggak turun-turun, 3 hari nggak turun juga. Jadi aku udah izin ke tempat kerja, izin supaya nggak masuk selama 3 hari itu, aku cek lab, hasilnya tipes. Jadi situ masih tenang, nggak apa-apa, cuma demam biasa, tipes, gitu aja. Terakhirnya, tanggal 30 itu, kebetulan istri dari pasien yang meninggal tadi itu, sebelumnya kan di swab tanggal 29, tanggal 30 hasilnya keluar positif, dan hasilnya itu keluar di rumah sakit yang lain, karena pasiennya sudah direferal. Jadi karena pasiennya itu sudah positif, kita dikumpulin tuh. Satu rumah sakit kita dikumpulin karantina full, rumah sakit ditutup, nggak buka pelayanan, nggak nerima pasien dari luar, full kita aja di dalam. Jadi, karena udah ditanya siapa yang punya gejala, demam, batuk, atau segala macamnya, terkumpul 9 orang. Kita ada 9 orang dengan gejala demam, batuk, sakit tenggorokan. 30 malam kita diambil sampel swab. Hasilnya tanggal 1 itu masih samar kok. Masih samar. Jadi, rumah sakit kan gimana supaya mutus mata rantai ini? Tanggal 2 kita di-swab kembali 9 orang. Hasilnya 2 negatif, 7 positif. 7 orang kita positif, 5 tenaga medis, 2 cleaning service di rumah sakit. Itu ada 7. Kemudian itu swab lagi malamnya, ada lagi yang bergejala. Sambil kita swab, ada juga teman-teman yang bergejala, di-swab kembali, kejaring 5 orang lagi. Jadi kita 12 full. 12, sebenarnya waktu nerima hasil swab itu, aku pribadi memang nggak nangis. Sama sekali dari awal aku di swab, nggak nangis sama sekali. Doaku itu cuman, Tuhan kalau misalnya Tuhan kasih salib itu untuk aku pikul. Jadi aku nggak doa lain-lain, aku nggak kecewa, aku nggak marah, aku terima aja udah. Jadi tanggal 2 itu, gitu hasil swabnya keluar, aku nggak telepon Bapak sama Mak duluan, nggak. Yang aku telepon itu duluan Kak Rini. Itu malamnya aku telepon Kak Rini. Nen, jangan bilang Mama, kalau itu aku saat itu udah positif. Udah biar bisa tidur ini malam, besok pagi aku bilang. Udah. Kak Rini cuma bilang gini, nggak apa-apa kan? Udah, nggak apa-apa, udah. Tenang aja, udah. Abis itu tanggal 4 memang kita keputusan direksi dari perusahaan, memang kita harus direferal. Di tanggal 30 memang lidah aku udah tebel putih, tapi dia belum mati rasa. Tanggal 4 itu aku ke Medan, dirujuk ke rumah sakit lebih besar. Tanggal 5-nya itu penciuman aku udah hilang, lidah aku udah mati rasa, udah nggak berasa apa-apa, tapi demamnya sama sekali memang hilang. Kita sampai di sana itu di CT scan paru juga hasilnya bagus, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Cek lab aku yang masalahnya itu cuman fungsi hati aku meningkat, mungkin karena nggak tidur berapa hari itu kan, selama kepikiran swab kemarin. Terus gejala lain nggak ada sih, batuk ada sekali-sekali memang, batuk sekali-sekali,
Terus sakit tenggorokan yang sakit banget nelan nggak ada. Terus habis itu nggak diapa-apain, cuman disuntik vitamin C, tapi yang buat aku sedikit lemes, saat itu lemes, karena aku harus makan tablet itu sekali makan 18. Sekali makan aku 18 tablet. Itu pagi sama malam. Siang aku cuma makan 2 tablet. Itu cuman vitamin aja dua-duanya. Tapi kalau pagi sama malam itu aku minum sampai 18 tablet, belum lagi suntikan vitamin. Itu aja. Tapi di situ aku mikirnya gini, nelen 1 tablet aja aku susah, tapi udahlah, minum aja, percayalah gitu aja. Tapi memang selama 14 hari aku karantina di Medan itu, aku sama sekali nggak marah, nggak kecewa sama siapa-siapa, enggak. Aku juga nggak nyari, mungkin karena pasien ini, enggak. Cuman aku percaya aja, percaya sama yang ngerawat aku, percaya aku berdoa juga, karena kalau kita nggak percaya, kita nggak bakal bisa sembuh. Sementara aku sendiri, aku pribadi, aku orang medis yang notabene aku tahu itu obat-obat apa aja. Sebenarnya obat yang dikasih aku itu sebenarnya obat generik. Obat paten dari obat generik ini aku bawa dari sini, tapi aku nggak minum. Karena apa? Karena aku percaya tangan-tangan yang melayani aku itu adalah tangan-tangan yang dipercayakan Tuhan untuk menyembuhkan aku. Jadi memang aku keputusan dari rumah sakit di Medan itu hari ke-12 tanpa nunggu 14 hari aku udah di swab. Dan puji Tuhan hasilnya langsung keluar 2 hari kemudian negatif, terus aku pulang. Gitu kok. Oke. Jadi sekarang ternyata sudah baik-baik saja ya? Iya, sekarang udah baik-baik aja kok. Terus sekarang kebetulan di perusahaan kita ini lagi wabah COVID, di karyawan udah ada terjaring sekitaran hampir 100. Dan sekarang puji Tuhan, Tuhan pakai aku untuk ngerawat mereka gitu. Wah, luar biasa. Jadi kalau misalnya bisa disampaikan juga ke teman-teman, Ayu ini profesinya sebagai? Bidan di BUMN. Oke, bidan di BUMN. Ya, nah luar biasa sekali. Tadi kita udah denger ya gimana pengalamannya. Mungkin kan kalau misalnya karena kita nggak merasakan langsung gitu ya, jadi kan kita, aduh gimana sih rasanya gitu kan ya. Apalagi kemarin aku udah sempet cerita ya, bahwa kemarin itu sempet main tuh ke IKEA. Nah, ternyata pulang dari situ agak-agak flu gitu. Nah, terus habis itu dadanya sesek malamnya. Nah, udah parno duluan ya. Waduh, ini kenapa gitu kan ya, ini kenapa gitu. Nah, kalau gejalanya itu selalu seperti itu ya, Yuk. Maksudnya dia demam dulu atau yang seperti apa? Karena kan kita dengar ada yang katanya orang tanpa gejala. Tanpa gejala. Kalau dari kami yang pakai gejala itu, yang dengan gejala itu cuma 7 orang kok. 5 orang teman-teman aku yang kemarin terpapar itu sama sekali nggak ngerasakan anosmia, nggak demam, nggak batuk. Tapi ada dia yang tanpa gejala, cuman saat di CT scan paru-parunya memang sudah rusak, tapi tanpa gejala batuk sama sekali, gitu. Oke, ya. Nah, itu tadi dari pengalaman Ayu ya. Nah, kita mau denger nih sekarang pengalaman kakaknya. Gimana sih, Rin? Mungkin kan jarak jauh juga gitu kan. Gimana Rini menyemangati ini kayak yang menyemangati seorang Ayu. Boleh cerita nggak, Rin? Jadi sebenarnya yang kayak si Ayu bilang tadi ya kok. Jadi awal-awal dia udah ada, sebenarnya nggak hanya waktu dia swab sih. Setiap kali dia rapid, dia pasti kasih tahu ke aku gitu kan, hasilku rapid gitu. Dan biasanya kami nggak ngomong ke mama gitu kan. Karena biasanya kalau ke orang tua kan tau lah, kalau ke orang tua itu langsung langsung bawaannya langsung khawatirnya berlebihan gitu lah. Jadi waktu dia di swab juga kayak, gimana ini hasil swabku positif katanya gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Gimana aku kasih tahu sama mama atau gimana? Ya udah kasih tahu. Cuman waktu itu malam ya kayaknya malam kan waktu hasil swabmu keluar kan. Jadi kami ngomongnya ke mama itu besoknya kayak pagi ya. Pagi ya. Pagi ngomong ke mama itu, ini loh ini
hasilnya positif. Ya tau lah mama-mama gimana kan gitu. Langsung lah histeris. Aku gimana? Ya bawaannya gimana lah. Dia mikirnya itu anaknya ini ada di antara hidup dan mati. Gitulah pikirannya. Karena memang kan waktu itu lagi memang booming-boomingnya. Itu banyak juga orang korban-korbannya gitu kan. Belum lagi mama. Orang tua itu jauh dari Ayu juga nggak ada yang ngurus sama sekali kan. Ya hanya dia sendiri aja membawa dirinya gitu. Nah udah dibawalah ke Medan. Dan itu ya mama itu. Nah ini mama sebenarnya nggak nelpon sama si Ayu gitu. Jadi aku kayak antara menerima cerita dari si Ayu, menerima cerita dari mama, si Ayunya ngomong apa, mamanya ngomong apa gitu. Jadi aku kayak di tengah-tengah yang nggak bisa apa. Mama aku itu nangis seharian. Dan aku bilang, nggak boleh loh, Mak, Mimi jangan telepon loh, si Ayu jangan ditelepon nangis-nangis gitu. Karena bawaannya juga kan udah sakit. Dia juga pasti kepikiran kan sama sakitnya. Kalau ditambah ada lagi orang yang nangis ke dia gitu kan. Jadi dia makin khawatir kan. Satu harian itu pokoknya nangis, dia seharian di kamar kayak gitu. Itu anakku gimana? Terus sampai dia bilang, aku harus ke Medan ini, harus ke Medan. Biarin aja aku kena COVID, biarin aja katanya gitu kan. Biar aku sama anakku katanya gitu. Cuman ya itulah akhirnya ditenangin. Ya udah. Kita janji gitu. Mama kalau nelpon dia jangan nangis ya bawaannya gini. Udah agak tenang gitu karena ya gitu sih. Jadi tiap hari kami teleponan sama si Ayu gitu tiap hari kayak nanya kabar apa gitu. Mama gitu sampai yang kayak, "Dek, gimana tangannya? Coba tengok tangannya." Kan karena itu apa Yu namanya yang Triway pasang Jadi itu bukan dikukus, dia itu kayak dicolokin kan, gitu. Untuk masukin obat. Dimasukin obat gitu. Nah, yang pertama-tama itu ternyata colokannya nggak benar masuk ke venanya, kan? Jadi dia itu kayak ngambang gitu kan, Yu. Jadi infeksi. Infeksi ya. Mama itu sampai nangis. Ini gimana itu? Suruh dibuka itu triwesnya itu nggak benar katanya gitu kan sama ininya. Sama dokternya minta diinin aja karena itu udah demam. Kayaknya ada infeksi dan ternyata memang infeksi waktu itu kan, Yu. Terus habis itu ya udah. Ya kalau dari sisi kami ya yang maksudnya bukan yang mengalami tapi keluarga yang mengalami gitu. Ya memang harus benar-benar jadi support sih. Nggak bisa kita yang kayak ikut-ikutan nangis, ikut-ikutan sedih, ikut-ikutan apa gitu. Karena memang betul-betul gitu kita kayak ngasih nggak apa-apa gitu. Walaupun kita sebenarnya takut gitu kan dia kenapa-napa di sana sendiri gitu. Dan itu memang benar-benar waktu bulan berapa itu ya? Bulan Juli ya, Yu, itu kayak benar-benar itu keluarga kami. Juli ya. Kan kayak benar-benar prahara gitu. Masalahnya itu bukan hanya si Ayunya gitu, tapi keluarganya kami itu karena jadi di tracing gitu kan, di tracing. Nah, kebetulan si Ayu ini pulang sebelum terjadi si COVID ini, tapi hitungannya sebenarnya kalau inkubasinya itu enggak udah selesai lah. Udah selesai. Selesai gitu. Nah, ternyata heboh lah namanya orang di kampung gitu ya. Itu anaknya anak COVID itu. Itu anaknya anak COVID gitu-gitu. Jadi kayak itu beneran. Jadi ke rumah itu orang itu rumahnya rumah COVID, rumah anaknya COVID gitu. Terus mamaku diteleponin orang kayak diteror. Iya betul ya, anaknya COVID ya. Gimana kejadiannya ini gitu. Terus ada juga yang sampai ke adikku yang paling kecil itu teman sekolah. Bayangin teman sekolah yang nggak ada hubungannya apa. Iya ya kakakmu COVID ya kakakmu gitu. Jadi semua itu kayak udahlah stres mengurus, maksudnya bukan stres sih, udahlah kita lagi ada pikiran mengurus yang lagi sakit gitu kan, ditambah lagi orang-orang yang sekitar itu, bahkan itu parah separah-parahnya gitu. Ada juga teman si Ayu yang kena itu sampai kakak keluarganya itu di-share di WhatsApp gitu. Nah, aku udah sampai kayak marah kalau ada nanti sesuatu terjadi ke keluarganya kami gitu, entah apa-apa gitu, ya kini kita bisa lapor gitu. Ini kan namanya ya ini privasi, nggak bisa harusnya disebar ke sana kemari gitu. Ya udah, akhirnya kita jadi kan kita nggak bisa sih nutup mulut orang untuk nggak bicara ke kita gitu kan. Jadi salah satu-satunya cara yang bisa kita kerjakan adalah tutup telinga, itu aja. Ya udah tutup telinga. Aku juga bilang ke si Ayu,
jangan ya, jangan SMS siapapun. Kan banyak itu ngechat si Ayu juga banyak gitu waktu itu. Ngechat. Terus aku bilang, jangan, nggak usah dibalas-balasi. Terus sama mama juga dibilang, siapapun di antara orang yang kalau nggak berkepentingan, nggak penting, nggak usah dibalas teleponnya atau apanya, SMS yang ada gitu. Ya udah, kita fokus aja, memang benar-benar fokus untuk perawatan Ayu waktu itu. Gitu sih. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi, mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya. Nah, kita santai aja nih, santai. Boleh tanya, boleh ya mungkin penasaran atau apa. Silakan. Siapa ini mau pakai fitur raise hand kah atau nggak deh, langsung aja ya. Ini kan nggak ada ribuan orang, kalau ada ribuan baru ada raise hand. Ada yang mau Ini aja. Aku mau kasih ini aja. Yuk, kayaknya perlu diceritain gitu kan tentang masker ya. Nanti kan sekarang ada banyak. Oh, itu tips and triknya ya gitu ya? Boleh diajarin yuk, mana yang misalnya bagus, maskernya apa gitu. Oh. Sekarang, nanti. Nanti. Sabar. Semangat benar. Kita masuk ke pertanyaan dulu aja deh, Boleh dari teman-teman ada yang mau bertanya mungkin? Gimana? Nah, mungkin aku mau nanya kok. Oh iya, boleh. Grace, silakan. Ya. Halo Ayu. Halo. Ya, aku mau nanya. Jadi kan kalau yang aku dengar itu kalau kita habis sembuh dari COVID, itu kan katanya paru-paru kita ada kayak flek atau apa gitu. Itu benar nggak? Tapi kan tadi kalau dari cerita Ayu, waktu di scan gitu, paru-parunya nggak ada apa-apa kan. Tapi ada yang orang tanpa gejala dan paru-parunya ternyata udah putih semua. Nah, gimana sekarang kondisi Ayu setelah sembuh? Apakah ada kayak flek di paru-parunya atau gimana? Atau teman-teman Ayu gimana yang setelah sembuh dari COVID itu? Kalau kita sih Kak, kalau fleknya kemarin sih di ronsen ulang kemarin di sini memang bersih, memang betul-betul bersih. Cuman memang kita yang 12 orang itu setelah selesai perawatan COVID, kita jadi gampang capek. Kita gampang capek, gampang ngos-ngosan, terus kalau kita pakai masker itu ngomong aja rasanya kalau misalnya ngomong kelamaan gitu bisa sampai gitu. Cuman ngatasin itu aku jadinya naik sepeda setiap hari. Jadi lambat laun terlatih. Jadi agak berkurang sih sebenarnya, tapi dari kami 12 orang memang setelah COVID ini memang gampang capek jadinya. Capeknya itu badannya sakit-sakit atau kayak ngos? Enggak kok. Dia cuma napas kita kayak berat, kayak capek. Gitu aja. Kalau badan nggak capek, badan biasa aja. Cuma pernapasan kita kayaknya udah dipotong 20% jadi tinggal 80% gitu. Iya. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan? Atau ada yang mau menanggapi? Ada? Kalau nggak ada, aku mau tanya sama Ayu dan mungkin sama Rini juga bisa jawab itu. Kira-kira jadi hal yang terberat apa sih yang dirasain gitu saat dapat satu ujian ini? Gitu. Aku pribadi ya, kalau aku yang paling berat itu lingkungan sebenarnya. Kalau diri aku sendiri, aku masih bisa ngatasin karena apapun itu kayaknya aku udah bisa terima. Dari awal juga, dari zamannya ada COVID awal-awal, aku memang udah nyiapkan diri suatu saat bakal terpapar. Syukur-syukur nggak terpapar gitu kan. Tapi kalau hal terberat yang aku hadapi itu ngadapi lingkungan sekitar aku. Karena diskriminasi juga kan, kalau kita kena COVID ini kan nggak nanggung-nanggung kan. Terus kalau diskriminasinya kalau ke aku aja nggak apa-apa, masalahnya ini ke keluarga juga kan. Kalau kita masih muda mungkin kita udah bisa udah masa bodoh. Karena orang tua, karena ini sampai efeknya ke orang tua, bahkan adik kami yang masih sekolah SMA itu rasanya
bebannya makin berat, makin berat, makin berat. Kalau penyakitnya kok aku udah gini aja. Ya kalau misalnya penyakitnya makin parah, ya sudah dirawat. Kalau misalnya penyakitnya sembuh, ya puji Tuhan. Gitu aja. Kalau penyakit aku nggak mikir sama sekali. Sama sekali nggak mikir. Yang aku pikiran cuma perasaan orang-orang di sekitar aku aja. Itu aja, ngadepin itu aja aku kemarin agak berat, agak down. Karena ke rumah kita aja di sana, ke rumah mama aja di sana. Padahal aku udah di Medan nih. Cuman ke rumah kita itu sampai berhari-hari orang itu ngetok-ngetok rumah. Bu, ini rumahnya si ini kan, kena COVID kan? Bu, ini rumahnya si ini kan, kena COVID kan? Gitu, ganti-gantian. Sampai beredar di masyarakat itu kalau misalnya keluarga kita sampai ditangkap polisi, diangkut ke rumah sakit kemarin, sampai dipaksa swab katanya, padahal keluarga kita nggak diapa-apain. Cuman karena gosip yang beredar di masyarakat itu kan, terakhir keluarga kita tertekan gitu. Oke. Ya. Kalau dari Rini, apa sama? Sama sih kok yang kayak aku bilang tadi. Terus agak beratnya di aku juga karena aku juga jauh kan. Jadi aku nggak bisa kasih support yang benar-benar aku ada di sana gitu. Tadinya mikir kalau aku di sana mungkin aku bisa jadi kayak bantuin mama untuk, karena bapak juga kan, jadi bapak itu kan nggak kerjanya di luar kota. Di luar kota itu pulangnya cuma 1 kali 1 minggu. Bayangin yang di rumah itu hanya mama aja kan, sama adik yang adik ya, di sana yang kecil. Jadi untuk menghadapi orang-orang sekitar itu ya mama sama yang benar-benar langsung mama sama ya adik yang kecil kan. Seandainya aku di sana ya setidaknya aku pikir bisa bantu, cuma ya gimana gitu. Parah sih kalau aku bilang, aku nggak tahu ya, mungkin gimana ya, kalau dibilang karena orangnya juga takut ya kita, waktu awal-awal aku mikirnya kayak gitu sih kok, kayak oh ya mungkin mereka takut makanya mereka gini, tapi keterlaluan gitu. Ada yang itu yang kayak Ayu bilang tadi, ada yang bilang sampai polisi, katanya bapak juga ditangkap polisi padahal bapak juga lagi kerja di kota yang lain, kata gitu kan, sampai kayak gitu-gitu kok. Terus kebetulan ada temen, nah ini juga yang bikin mama itu makin stres itu adalah, jadi ada temennya Ayu juga yang keluarganya deket lah, bukan deket, nggak terlalu dekat, tapi ya lumayan lah, ada di satu kota yang sama gitulah. Nah keluarganya itu dibawa secara paksa gitu sama orang petugas kesehatannya jam 10, berapa ya, jam 10 malam. Jam 10 malam. Nah, jadi mama itu udah kayak, takutnya kami nanti gimana gitu kan, kalau kami ketahuan kalau kami diangkut gitu gimana gitulah, pokoknya takut kayak gitu. Ketakutan seperti itulah yang waktu itu yang beratnya sih di situ kok. Kalau memang kayak untuk si Ayu sih kami memang udah ya kayak udah agak tenang karena dia juga di tangan yang tepat waktu itu. Terus penanganannya juga kita percayalah, dan untungnya waktu Ayu datang, jadi kan kami mikirin ini nanti kayak gimana ya rumah sakitnya nanti, dia sama orang-orang COVID lah, gimana ini rumah sakitnya berantakan, apalagi tuh pikirannya aku sama mama waktu itu kan, kasihan lah dia, udahlah mama aku ini udah mau pergi, kayak apa mau terbang gitu kan, anakku harus kuperjuangkan katanya gitu kan, harus kuperjuangkan aku ini COVID. Terus aku bilang kan, pahatop gitu ya kali kata mama ya, pahatop. Jadi mama ini kan dibilang, Ayu bilang boleh sih ke sini tapi denda berapa yuk? 5 juta. Enggak, 5 juta satu hari, 5 juta satu hari. Ya, boleh ke sana katanya, diperbolehkan untuk mendampingi tapi 5 juta per hari. Terus aku bilang, "Mama mau 5 juta sehari." Ya nggak mau juga, cuma ya gimana lah perasaanku katanya gitu. Katanya gitu kan. Cuman ya namanya ibu ya itulah ya, beratnya sih di situ kok, cuman ya terlewati juga, dan ada beberapa orang yang memang kita ya orang nggak bisa kita ini sih, memang nggak bisa kita tutup mulutnya gitu ya, jadi tutup kuping aja lah banyak-banyak kok gitu. Oke, tadi ada yang raise hand nih dari Tian. Tian mau tanya apa, Tian? Oke, nah itu luar biasa sih ya. Ini kesaksian yang luar biasa sih menurutku. Di mana Tuhan itu menyatakan sih
puasa diam diingatkan di tengah diam itu ya. Dan yang mau aku tanyakan adalah sampai saat ini Mama dan keluarga kamu yang masih diserangkah dengan pihak-pihak sebelah gitu kan, pihak-pihak tetangga atau siapa gitu yang kayak dicurigai COVID juga kah atau gimana? Enggak, jadi gini. Enggak. Jadi setelah kemarin terkabar sembuh, pulang, udah semua datang ke rumah, nyelamatin Mama tuh. Nyelamatin, selamat ya, kata gitu. Udah peluk-pelukan, buka masker semuanya. Padahal belum nikahan ya udah diselamatin. Padahal kemarin itu mereka yang ngehujat, mereka yang jauhin. Tiba-tiba mereka datang ke rumah tuh. Oh nggak apa-apa, sehat ya, ada anaknya ya, ada gitu-gitu aja. Udah biasa aja. Oke. Tapi menjadi trauma nggak sih? Sekarang kalau kayak lebih nggak jaga jarak atau menghindari untuk melanggar protokol gitu? Kalau ngelanggar protokol nggak sih ya, cuman lebih pikirannya lebih terbuka sama COVID. Yang tadinya misalnya kalau udah ada yang misalnya masih PDP statusnya aja, kita udah pakai APD level 3, pakai ini N95 segala macam. Kalau sekarang bahkan sama COVID-nya sendiri kita udah, karena kebetulan pelayanan yang aku terima yang di Medan itu, di situ memang aku nangis pertama kali aku nangis itu karena waktu aku di Medan itu perawat yang ngerawat aku itu masih muda, baru lulus sekolah, baru 1-2 tahun kerja. Mereka itu cerita kalau mereka itu menangani COVID itu selama 6 bulan nggak pulang, terus mereka tidur di lantai bawah, dan mereka itu tidak dirapit dan tidak di swab, tidak ada kontrol kesehatan, dan gaji mereka cuman 1.300.000 sebulan. Udah itu nggak ada puding dari rumah sakit, tapi mereka berani ngerawat kita. Jadi setelah aku melihat mereka gitu, jadinya aku ya protokol kesehatan tetap, tapi untuk pasien-pasien yang terpapar kayaknya jadi nggak sebelah mata mandangnya. Yang kemarin masih takutan berlebihan, sekarang udah bisa lebih berdampingan lah gitu. Oke. Nah, berarti membawa pengaruh baik nggak sih di lingkungan? Iya benar, iya pengaruh baik. Pengaruh. Tetangga pun gimana? Pengaruh baiknya kebetulan, gimana? Kayak misalkan ya. Kebetulan kan ini di sini aku tinggalnya di komplek perumahan di perusahaan. Jadi karena kita masih lajang itu satu rumah ada 3 orang. Jadi teman aku di sini karyawati juga. Satu dari teman aku ini terpapar karena aku juga. Di situ aku memang merasa bersalah. Terus rumah kita ini dulu di blok kita ini sampai anak-anaknya yang umur 2 tahun, 3 tahun itu sempat lari-lari waktu kita pulang nih, baru pulang. Kita masih tidur nih sama teman yang habis karantina dari Medan nih. Tiba-tiba anaknya lari-lari. Jangan ke situ. Kata Mama itu rumah COVID. Jangan ke situ. Kata Mama itu rumah COVID. Iya benar kok, sampai segituannya. Sampai kami nggak habis pikir, anak umur 3 tahun aja udah diajarin seperti itu, menjudge orang gitu. Itulah yang paling parah, itulah kalau di komplek. Dan puji Tuhannya teman aku yang satu lagi itu memang sampai sekarang nggak terpapar, syukur lah. Kebal ya, sehat. Iya, kebal sehat. Iya. Nah ini kita kasih ucapan selamat datang dulu buat Eva ya, baru join, lalu ada Hendra juga ya. Oke. Halo. Nah ini sebentar. Ada yang aku mau tampilkan biar ingat-ingat. Itu sebenarnya Ayu apa Reini tadi tuh? Ayu. Kelihatan nggak? Kelihatan kok. Kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi aku pribadi Reini tadi kok. Hah?
Tadi pribadi pas nonton video itu tuh merinding banget loh, dan apalagi pas udah dengar cerita dari Karini, cerita dari Kak Ayu, itu kayak amazed sama apa ya, stranger kalian itu loh, kekuatan dari kalian itu loh ya, yang maksudnya bisa banget dicontoh nih sama kita gitu kan. Apalagi emang yang paling berat tuh social judgment-nya itu kan, yang keren pokoknya. ya, yang menarik juga ada kata-kata di situ, Tuhan Yesus aku takut. Iya, itu tadi aku lupa bagi. Bisa cerita nggak Aku tuh bagi, gimana perasaan? lupa bagiin itu kok. Jadi itu aku tulis di tanggal 2 itu aku habis di swab, terus aku ketik nih di catatan, Tuhan Yesus aku takut. Tapi nggak bisa ngelanjutin, abis itu nggak bisa ngelanjutin, udah itu aja. Yang penting aku takut. Padahal 2 hari yang lewat, 2 hari sebelumnya aku udah bilang gini, aku udah berserah Tuhan, kalau Tuhan kasih aku salib itu aku pikul, udah gitu. Cuman di tanggal 2 itu kenapa sih aku takut gitu. Aku tulis aja, Tuhan Yesus aku takut. Abis itu nggak bisa nulis apa-apa lagi. Dan ternyata feeling aku itu bener. Memang dari awal pun aku waktu di swab itu kayaknya bener nih COVID ini. Nggak lolos. Udah gitu. Ternyata entah karena ucapan itu adalah doa juga, ternyata positif juga jadinya. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman? Saya kok. Iwan, silakan. Ya, aku lihat berita segala macam sih, katanya kalau orang yang udah pernah kena COVID, nanti sembuh, itu nggak bakal kena COVID lagi atau gimana ya? Oh iya, katanya aku juga baca itu memang dari kita pun, dokter-dokternya pun kemarin waktu kita sudah sembuh, kita langsung ditanya golongan darah, karena sekarang ada pengobatan terbaru katanya plasma darah kita itu bakal menyembuhkan pasien COVID dengan gejala yang berat, kata gitu. Cuman kemarin ada juga dokter spesialis paru yang nge-share, katanya kalau dia virus udah dengan klaster terbaru, kita bisa terpapar. Tapi memang kemungkinan terpaparnya bakal kecil karena kita sudah bentuk antibodi sendiri gitu. Jadi kalau misalnya yang after COVID gitu, kita dicek di rapid test itu kan ada IgG dan IgM. Nah kalau kita yang sudah terpapar COVID, IgG-nya itu bakal terus bergaris. Jadi kita nggak bakal bisa naik pesawat paling nggak setahun gitu. Wow. Itu nandain kita kalau kita antibodinya sudah terbentuk gitu. Tapi tetap nggak bisa tembus naik pesawat gitu? Enggak, dia gini, kalau antibodinya pengen muncul, kalau misalnya enggak. Tapi amannya itu dari rumah sakit kemarin bilang setahun ini jangan kemana-mana dulu, karena rapid test-nya bakal reaktif terus, karena bandara itu nggak bakal nerima dia mau IgG-nya atau IgM-nya yang reaktif. Pokoknya mereka itu, ya kalau reaktif aja, mereka nggak mau tahu itu virusnya atau antibodinya yang reaktif gitu. Oke. Berarti setelah itu nggak ada surat keterangan ya dari rumah sakit gitu? Kita ada surat keterangan bebas COVID, cuman kan kalau untuk ke bandara itu, walaupun kita sudah terpapar, memang syarat mereka itu reaktif apapun tidak boleh gitu. Tapi bakal hilang cepat lambat bakal hilang kok. Memang dia antibodi kita sama kayak kita kena demam berdarah, IgG IgM-nya pasti bakal timbul gitu. Oke. Padahal kan reaktif itu bukan berarti kena COVID kan? Bener. Kayak flu, batuk, reaktif gitu kan? Pihak bandaranya tuh lihat bandara ya kan? Dia nggak mau tahu kayak lu udah negatif atau enggak. Yang penting itunya nggak stabil ya, gue nggak reaktif. Iya benar. Jadi Ayu, aku mau nanya, berarti setelah kita sembuh dari COVID, pas kita di rapid test, berarti kita selalu reaktif gitu ya? Iya, tapi IgG-nya aja. Jadi kalau misalnya kita selesai COVID, tapi IgM kita tetap bergaris itu tandanya kita virusnya masih kuat gitu. Oh, walaupun itu belum tentu virus, bisa jadi antibodi. Iya, sebenarnya. Oke. Ya, nah
sebelum makin banyak lagi pertanyaan gitu ya, nanti bisa ketik di kolom chat tuh, gaya juga. Tadi Rini sempat sebutin ada tips and triknya, tips and trik, emangnya kayak mau ujian nasional ya. Tips-tipsnya apa nih? Yuk, dari sisi kesehatan gitu harus nyiapin apa sih kita? Kalau aku pribadi ya kok, karena memang sebelum COVID juga aku memang orang yang rajin cuci tangan sampai kuku aku itu memang kering dan pendek sependek-pendeknya. Aku tuh suka gosok tangan pakai sabun memang. Tapi kalau pakai hand sanitizer memang aku orang yang kurang. Aku jarang menggunakan hand sanitizer. Kenapa? Karena menurut aku hand sanitizer itu hanya membunuh sebentar aja. Jadi aku lebih seneng cucinya pakai sabun, pakai hand wash. Kalau misalnya tips and triknya kayaknya minum vitamin pasti. Kesalahan aku mungkin waktu aku terpapar COVID itu, aku sama sekali nggak minum vitamin. Gitu. Jadi dari perusahaan itu kita dikasih vitamin, tapi aku nggak minum vitamin. Cuman, udahlah, karena aku bangsanya yang susah minum. Jadi kalau di pikiran aku, kalau minum vitamin, kayaknya kalau nggak banyak minum, nggak benar. Jadi aku banyakan makan buah, tapi ternyata mungkin salah, ternyata mungkin kurang. Jadi minum vitamin itu penting, vitamin C, vitamin E penting, daya tahan tubuh boleh. Terus pemakaian masker. Pemakaian masker itu sekali sehari ganti kalau yang masker bedah ya, yang masker bedah yang kayak punya medis, yang udah ada filternya masing-masing kan. Kalau penggunaan masker kain, kalau aku pribadi masker kain itu aku lapisin tisu lagi di dalamnya. Kadang sampai 2-3 lapis aku lapisin tisu lagi. Kalau scuba, yang bahan scuba memang aku nggak pernah pakai sama sekali. Bahkan kalau dipikir-pikir selama 6 bulan itu aku memang nggak keluar kompleks sama sekali. Sama sekali aku memang nggak berani karena takut terpapar dari orang lain. Tapi ternyata saat kita menjaga orang lain tidak menjaga pun, kita kena imbasnya kan. Walaupun kita udah ngejaga segimanapun, kalau orang lain nggak ngejaga, ya kita tetap kena gitu. Jadi ada alangkah baiknya kita menjaga supaya orang meniru kita gitu. Karena kalau kita nggak ngejaga, kita ngejaga aja orang belum tentu ngejaga. Jadi kita harus tetap punya prinsip, kita ngejaga. Kita pakai protokol itu, pakai masker kemana-mana, cuci tangan. Kalau bisa pakai hand sanitizer. Kebetulan memang aku pribadi nggak pakai hand sanitizer. Kemana-mana aku cuma cuci tangan. Terus apa ya, kalau abis pulang dari mana-mana langsung mandi, ganti baju semua, mandinya sampai keramas gitu lah. Jangan ketemu orang lain dulu, misalnya sampai rumah, jangan ketemu si ini dulu, langsung masuk kamar mandi aja lah. Iya. Kebetulan banyak yang kos, jadi ketemunya langsung ketemu pintu rumah sendiri. Gitu. Oke, nah itu tadi ada tips, ya paling tidak kan kita meminimalisir gitu ya, maksudnya jangan juga sembarangan gitu kan, kita ya tahu bahwa ya COVID itu memang ya ada juga gitu kan ada juga beberapa masyarakat bilang, oh, enggak itu bohong tuh, beritanya cuman biar heboh aja gitu kan, tapi ternyata benar gitu ya, maksudnya dan buktikan juga Ayu juga sudah mengalami gitu ya. Jadi paling tidak kita juga menjaga lah gitu. Nah ini buat teman-teman yang masih pada bekerja sana sini jangan lupa pakai masker dan jangan lupa cuci tangan terus dan jangan lupa juga mandi. Kalau nggak mandi nanti bau. Ya. Oke, ada lagi? Satu lagi penanya. Kalau mau kaos tanya. Nggak kok? Kenapa? Dapat kaos nggak kalau nanya? Oh ini, aku kan biasanya moderatorin profku gitu ya. Jadi kalau mahasiswanya nanya dapat kaos, nanti aku yang bagian nulisin datain gitu ya. Kalau ini dapat apa ya? Giveaway-nya produknya Dapat Keisha doa. aja. Dapat doa. Kenapa Tian? Kenapa Krik? Giveaway-nya ini produknya Keisha aja. Produk Belum launching. Masih belum diproses sama launching. kita. Belum. Oke. Ya, ditunggu. Bulan November ya? November berarti? Doain aja. Nanti mau kita endorse ya. Oke, boleh. Itu bapak dosen. Ada bapak dosen, ada ibu dosen.
Bener-bener. Rasanya kuat itu. Oke, ada. Wah, ini datang Rangga. Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum aku mau share sesuatu. Share sesuatu dari tadi nggak? Share apa nih? Ya, ada. Kalau nggak ada, oke. Terima Rangga kasih kali sekali kok mau lagi. nanya. Oh, Wih, halo bro. Rangga Halo bro. oh ya, halo baru Rangga. datang. Ini aku rindu Rangga. ya, biar nggak jadi opos. Nah, oke. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih Ayu untuk sharingnya Iya. dan juga Iya. Rini. Yang aku mau highlight tadi Ayu sempat bilang bahwa kalau kita tidak percaya, kita tidak akan sembuh. Berarti emang kuncinya itu percaya ya. Luar biasa Iya, sekali. benar. Nah, aku mau share sedikit aja. Ini kan ceritanya tentang 5 roti dan 2 ikan ya. Maksudnya kita tahu bahwa Tuhan itu mukjizatnya itu tetap ada bahkan sampai hari ini, detik ini gitu loh. Maksudnya kalau dulu kita cerita, kalau sekolah minggu kan ada cerita yang paling ingat banget itu kan 5 roti dan 2 ikan gitu ya. Tuhan mengadakan mukjizat gitu yang enggak yang mustahil itu menjadi mungkin gitu ya. Nah, tapi ternyata kita harus tahu bahwa bukan cuma di Alkitab aja, tapi kita juga bisa mengalami mukjizat itu gitu ya. Nah, di sini ada Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, kita percaya bahwa saat kita mengalami kondisi yang sulit gitu ya, kalau tadi kan ceritanya Ayu ngalamin nih gitu ya, kondisi yang mungkin nggak bisa dimengerti oleh orang lain juga gitu ya. Tadi ada tekanan juga dari sosialnya seperti apa gitu ya. Tapi aku bersyukur gitu, ada statement tadi yang keluar, kalau kita tidak percaya kita tidak akan sembuh gitu. Tandanya apa? Tandanya benar-benar dari Ayu itu mencontoh bahwa dia menanti-nantikan Tuhan gitu ya, dan dia percaya gitu kan, kuncinya percaya gitu ya. Dan aku yakin Ayu juga pasti dapat kekuatan yang baru dari Tuhan sehingga bisa tetap kuat gitu sampai sekarang bisa hadir sama-sama dengan kita gitu ya. Nah, siapa sih yang nggak pernah takut gitu ya? Pasti takut. Kita juga takut, mungkin case-nya beda gitu ya. Setiap orang tuh punya ketakutannya masing-masing, punya kecemasannya masing-masing gitu ya, punya kekhawatirannya masing-masing gitu. Tapi seperti flyer yang kemarin di-share, jangan sampai kita juga takut yang berlebihan gitu ya. Karena apa? Saat kita takut yang berlebihan, berarti fokus kita itu akan bukan ke Tuhan, tapi fokus kita ke masalahnya aja gitu loh. Kalau kita terlalu takut yang berlebihan gitu. Jadi kan kayak misalnya contohnya misalnya kita lagi dapet masalah A gitu ya, tentang finansial misalnya gitu. Karena kita mikirin itu terus, jadi energi kita itu kekuras ke sana. Dan hari-hari kita akhirnya mikirin ke sana terus ya pusing gitu. Sedangkan masih banyak hal-hal yang mungkin bisa dilakukan yang lainnya yang bisa lebih positif gitu ya. Nah, ini yang juga kita harus belajar. Nah, ketika Anda dalam pergumulan, janganlah berasumsi yang buruk. Nah, ini yang kita juga perlu tahu bahwa ya kita nggak boleh mikir-mikir yang jahat tentang diri kita sendiri gitu ya. Bahkan tadi juga ada statementnya juga ya, Ayu bilang, apa jangan-jangan waktu dites dia bilang, aduh ini COVID nih, bener COVID. Katanya kejadian bener gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus tahu bahwa orang yang hidup oleh iman tidak terpengaruh oleh keadaan. Yang hatinya percaya akan teguh berdiri dan menjadi pengaruh sekalipun keadaan menghimpitnya. Nah, ini kita mesti tahu gitu, bahwa kita ini hidup oleh iman gitu. Jadi bukan keadaan yang mempengaruhi kita, tapi kita tahu bahwa kita itu bersandarnya sama Tuhan. Kita itu yang mengatur semua itu ya Tuhan gitu. Kalau misalnya ada suatu hal yang buruk mungkin terjadi dalam hidup kita, kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan tuh punya rencana.
Ya sama kayak Ayu nih, ternyata Ayu bisa memberkati kita gitu loh dengan ceritanya, dan juga dia ternyata bisa dipakai Tuhan untuk jadi membantu tenaga medis yang lain gitu ya, untuk pasien-pasien COVID gitu. Nah, kalau di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, gimana kita tadi, jangan sampai kita fokus terhadap masalah kita aja gitu, tapi kita juga harus merubah kecenderungan hati, kecenderungan pikiran kita itu kepada hal-hal yang sebenarnya Tuhan tuh udah siapkan. Yaitu rancangan damai sejahtera ya, bukan rancangan kecelakaan. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu gitu. Jadi kalau misalnya kita belum dapat satu hal yang baik gitu ya, ya udah kita harus imani gitu. Kita harus imani bahwa Tuhan akan kasih sesuatu yang baik gitu untuk kita gitu. Nah, ini yang penting gitu ya. Ini yang penting. Bukan karena misalnya oh ini biar sugesti ya atau biar kekuatan pikiran, enggak. Tapi kita harus tahu bahwa iman ini benar-benar bersandar sama Tuhan gitu, berserah, benar-benar mempercayakan gitu ya. Tuhan sebagai seorang pencipta, Tuhan sebagai seorang sutradara, dan kita itu hanya alat gitu. Jadi kita yang harus tahu gitu bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan udah punya garisnya seperti apa, jalannya seperti apa, kita nggak boleh mematahkan semangat kita di dalam hidup ini gitu loh. Kita nggak boleh mikir wah apa yang jalannya apa yang Tuhan kasih melalui jalannya itu jadi berat buat kita atau membuat kita kecewa, bahkan akhirnya kita jadinya kepahitan sama Tuhan gitu. Nah, ini jangan sampai gitu ya. Nah, temukanlah poros kehendak Allah untuk hidupmu dan bertahanlah di sana, sebab di mana Tuhan perintahkan kita berada, di sana ada persediaannya yang ajaib atas kita. Amin. Amin ya. Kita percaya bahwa saat kita itu manunggal itu menyatu. Tuhan di dalamku dan aku di dalam Dia, itu sama aja kita itu akhirnya bisa sejalan, selaras gitu ya. Dan saat kita selaras, kita akan menemukan poros kehendak Allah. Kita akan tahu nih, oh Tuhan itu mau ngarahin kita kemana ya? Tuhan itu mau buat kita itu belajar tentang apa ya? Mengerti tentang apa ya? Dan di sini dikatakan, dan bertahanlah di sana. Nah, kalau kita tahu kaki kita itu udah nggak kuat lagi untuk berdiri. Kalau kita tahu, kita itu perlu menguatkan diri. Kita perlu benar-benar bangkit gitu loh. Ya, benar-benar yakin. Sebab apa? Sebab di mana Tuhan perintahkan kita berada, di sana ada persediaannya. Nah, ini yang kita perlu tahu bahwa kalau Tuhan tuh udah kirim kita ke satu hal, atau Tuhan sudah kasih kita kesempatan ada di dalam satu area tertentu atau satu kondisi tertentu, kita harus percaya bahwa di sana ada persediaan Tuhan. Di sana Tuhan akan memperlengkapi kita. Di sana Tuhan akan menjaga kita. Di situ dikatakan yang ajaib atas kita. Berarti kalau ajaib itu bukan apa yang kita pikirkan saja gitu, tapi di luar prediksi kita gitu loh. Jadi hal-hal yang kalau aku bilang itu Tuhan tuh suka kasih kejutan-kejutan, soaking soda gitu buat kita gitu ya. Jadi kadang-kadang ya ini yang buat aku juga bertahan sampai hari ini gitu, karena saat misalnya lagi ada masalah, saat misalnya lagi kurang, lagi apa gitu. Jadi banyak sekali kejutan-kejutan yang Tuhan berikan gitu. Kuncinya ya cuman kita bertahan gitu. Kita bertahan dan terus maju sama Tuhan. I have decided to follow Jesus. No turning back gitu ya. Jadi memang punya keputusan dan punya pilihan untuk ikut Tuhan. Gitu. Amin. Amin. Semangat banget ini ya Korean ya. Nah, untuk bertahan di poros kehendak Allah, kita harus setia hidup di dalam hadiratnya. Ini yang penting. Jadi aku yakin sekali bahwa saat setiap manusia mengalami satu pergumulan, pasti mereka apa? Mereka akan semakin mencari Tuhan.
Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita udah ada di zona nyaman, apakah kita terus setia hidup dalam hadirat Tuhan? Gimana jawabannya, teman-teman? Misalnya udah baik-baik aja nih ya, nggak ada masalah, nggak ada apa. Apakah kita terus menjaga hubungan itu, gitu, hubungan di dalam hadiratnya itu. Nah, ini yang penting. Dari sini aku mau apa ya? Mau ingatkan bahwa kita benar-benar harus setia dalam hadiratnya. Bangun terus, bangun hubungan dengan Tuhan gitu ya. Bangun hubungan yang intim, yang indah dengan Tuhan gitu. Nah, ternyata bukan hanya dalam hadiratnya aja. Harus juga membangun hubungan di dalam pengenalan akan firman-Nya juga. Jadi teman-teman juga jam baca Alkitabnya juga harus konsisten. Jadi bukan hanya ditambah, tapi konsisten gitu ya. Kadang kan terlalu fluktuatif ya hidup manusia itu ya. Maksudnya kalau dia lagi happy, cuy, ikut sama Tuhan tuh langsung kayaknya semangat gitu ya. Terus tiba-tiba lagi ya standar-standar aja ya juga standar. Itu nggak bisa kayak gitu ya. Jadi mesti stabil gitu ya. Supaya apa? Supaya kan firman itu adalah pedang roh gitu ya. Kita nggak tahu berapa jam ke depan mungkin kondisi kita seperti apa. Tapi karena firman itu terus hidup di dalam hati kita, itu menjadi senjata buat kita juga. Untuk apa? Menjaga supaya kita tetap stabil di dalam Tuhan gitu ya. Nah, jika kita terus berjalan dalam rencana Allah, kesempatan dan koneksi ilahi, bahkan kejadian-kejadian dan kebetulan-kebetulan yang heran pun mulai terjadi karena Allah memelihara, ya. Allah menjaga. Jadi kalau kita itu terus berjalan dalam rencana Allah, ini kan bicara tentang soal ketaatan nih. Kadang Tuhan kasih jalannya, nih, Kak, kamu ke sini ya. Terus kita, enggak lah, aku punya pilihan yang lain, Tuhan. Aku nggak mau ke sana gitu ya. Nah, akhirnya kita jatuh karena nakalnya kita sendiri sebenarnya gitu ya. Tapi saat kita terus berjalan dalam rencana Allah, kesempatan dan koneksi ilahi, nah ini koneksi ilahi juga bicara tentang hubungan gitu ya. Kesempatan tuh bicara tentang gini, ada hal-hal yang sebenarnya Tuhan tuh udah kasih jalan untuk kita, tapi kita tuh kadang nggak ngeh. Nah, itu ibarat kesempatan. Contoh, kayak misalnya, kayak aku deh. Aku itu kan kemarin waktu sebelum LPDP bukaan gitu ya, aku tuh hampir nggak daftar LPDP. Aku mikirnya ya udahlah, udah ditanggung sama yayasan gitu ya. Tapi yayasanku juga maksa aku, ayo cari beasiswa ya, biar kamu nggak nyusahin, biar nanti uang kampus tuh nggak habis karena sekolahin kamu gitu ya. Jadi itu aku lihat sebagai kesempatan sebenarnya. Oh ya, LPDP ini ada peluang dan itu dibuka, umurku juga bisa pas. Terus abis itu ya apa salahnya aku coba gitu ya. Jadi di angkatanku itu yang sama-sama di sekolah itu ada 3 orang gitu ya. Tadinya udah janjian nih, pokoknya kita nggak usah daftar lah, udahlah. Kan juga nggak banyak-banyak amat gitu ya bantuannya gitu ya. Tapi aku mikir lagi, kok aku kayak nggak ini ya, maksudnya kan ada kesempatan juga, kenapa nggak dicoba dulu? Terlepas nanti bakal diterima atau enggak, itu lain lagi ceritanya gitu ya. Nah, itu. Jadi karena ada kesempatan-kesempatan itu dan kita ngerti, oh ini kayak kesempatan gitu ya. Aku ambil, ternyata akhirnya aku lolos dan aku ini ya, maksudnya dapat beasiswa ongoing dari LPDP gitu ya. Nah, coba kalau misalnya aku mikirnya, udahlah nggak ada gitu ya, kayak malas coba, malas memulai gitu ya. Nah, ini juga akhirnya nggak apa namanya, tidak menghargai kesempatan-kesempatan itu. Kadang-kadang ya ini butuhnya kepekaan sebenarnya. Maksudnya kadang kita udahlah nggak, kayak misalnya ya contoh, aku tidak menyindir siapapun di sini ya gitu ya. Maksudnya misalnya tiba-tiba ada tawaran gitu, kamu mau nggak sekolah lagi gitu ya. Terus habis itu, aduh, padahal ditawarin tuh gitu ya. Tapi aduh, kayaknya nggak dulu atau gimana gitu ya. Bimbang gitu ya. Nah, itu kadang-kadang ya kesempatan-kesempatan yang seperti itu kalau kita nggak tangkap, ya kita akan terlewat gitu. Misalnya ada bisnis apa gitu ya. Oh iya, dapat bisnis A, mau nggak gitu ya. Tiba-tiba kita penuh dengan pertimbangan dan akhirnya tidak bergerak sama sekali, akhirnya lewat gitu. Nah, ini yang kalian juga perlu belajar bahwa
kesempatan-kesempatan itu seringkali muncul yang Tuhan kasih itu yang mungkin apa ya, membuat zona nyaman kita itu diacak gitu ya. Jadi diacak-acak dulu gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa seperti yang aku bilang, Tuhan itu memelihara dan Tuhan menyertai, Allah Immanuel. Nah, kita harus tahu bahwa memang hidup di dalam Tuhan itu ada suatu kebetulan-kebetulan yang heran. Kebetulan-kebetulan atau bilangnya apa ya? Satu, yaitu kejutan-kejutan yang akhirnya lo kok gini ya? Oh ini ya. Sampai akhirnya kalau kita udah dapetin big picture-nya Tuhan, ya kita akan bisa ambil kesimpulan gitu. Tapi pas ngalaminnya bisa nggak ngambil kesimpulan. Nah, ada beberapa yang kita sudah misalnya sama-sama firm sama Tuhan gitu ya, kita bisa tahu, oh ini Tuhan mau bawa saya ke sini gitu. Tapi kalau misalnya ada yang belum tahu gitu, kita masih ya mikirnya, wah kita nggak akan bisa tahu big picture-nya. Gambar besarnya dalam kehidupan kita itu Tuhan arahin kemana gitu. Nah ini yang penting karena apa? Karena sebenarnya hidup itu kan kayak puzzle-puzzle, cerita demi cerita. Itu sebenarnya Tuhan itu kalau misalnya, nanti kita akan bahas tentang ini ya, aku juga pernah bahas tentang panggilan gitu ya, tentang passion gitu ya. Nah, hidup itu seperti puzzle-puzzle. Jadi apapun itu, apapun yang kamu alami dalam hidup itu tuh sebenarnya kalau dipasang itu jadi satu cerita. Nah, coba mulai malam hari ini renungkan sama Tuhan. Kalau teman-teman ada di situasi yang sulit gitu ya, situasi yang mungkin khawatir berlebihan atau apa, coba teman-teman susun deh puzzle-puzzle dalam kehidupan teman-teman yang apa sih yang kamu alami dan kamu pelajari. Kamu alami apa, terus kamu ada pelajaran apa. Terus kamu sebenarnya diarahin kemana gitu. Nanti itu akan jadi cerita sebenarnya. Akan jadi cerita dan kamu bisa akhirnya bisa lebih legowo menerima kehidupan gitu loh. Jadi nggak gampang protes. Jangan, Tuhan kok ini gini sih? Tuhan kok aku dapat ini sih? Tuhan kenapa aku mesti kena COVID sih? Kenapa kok aku mesti dirawat? Kenapa harus ini? Nah, manusia tuh bisa aja ngeluh gitu. Dan punya banyak sekali keluhan mungkin gitu ya. Tapi saat kita tarik ya menjadi satu big picture, satu gambar besar, satu blueprint yang sebenarnya Tuhan udah gariskan gitu ya. Kita akan ngerti bahwa oh aku alamin ini karena aku nanti akan ketemu ini, nanti aku akan jadi berkat di sini. Dan aku akan jadi alat Tuhan di sini. Sebenarnya rutenya gitu doang. Atau sistemnya, siklusnya itu gitu doang. Kamu alamin apa, kamu belajar apa, kamu akan jadi berkat di situ. Gitu. Amin. Dan aku percaya Tuhan akan kasih hal-hal yang membuat kita akan semakin dewasa dan naik level. Jadi ujian itu akan sama seperti misalnya kamu dapat ujian matematika di SD, kamu juga ketemu matematika di SMP, kamu juga ketemu matematika di SMA gitu ya. Sama-sama math, sama-sama matematika, tapi mungkin levelnya itu akan lebih sulit gitu. Nah, kalau teman-teman hadapin saat ini itu pergumulan, ujian-ujian itu gitu ya. Coba mulai apa tadi? Kuatkan diri teman-teman dulu, terus harus sejalan. Porosnya itu benar-benar diporos kehendak Allah gitu ya. Benar-benar kita hatinya itu benar-benar Tuhan di dalamku dan aku di dalam Dia gitu. Sehingga kita akan bisa ngerti, oh Tuhan ajarin ini ya. Terima kasih. Nah, di situ akhirnya nyambung tuh sama pelajaran yang kemarin, mengucap syukur dalam segala hal. Itu penting banget. Amin. Amin. Aku sangat bersyukur sekali kalau malam hari ini teman-teman bisa join, ya kita bisa dengar cerita gitu ya. Tapi bukan hanya cerita yang kita pelajari di sini, bukan hanya info aja gitu ya, atau edukasi tentang COVID yang kita bisa dengar malam hari ini. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu mengasihi hidup teman-teman. Tuhan itu nggak mungkin mereka-rekakan yang jahat gitu loh buat kehidupan kita gitu. Yang kita tahu adalah kita harus ya kayak bukannya hidup adalah permainan gitu ya, tapi kayak kalau misalnya kita lagi main games,
nyelesain beberapa quest atau beberapa tugas-tugas gitu ya untuk dapat finishnya gitu, dapat juaranya gitu ya. Ya sama, sampai nantinya Tuhan akan mendapati kita setia sampai garis akhir. Terus kita akan dapat mahkota kehidupan. Nah itu kan yang kita akan kejar gitu loh. Maksudnya bukan hanya perkara-perkara dunia gitu ya, tapi kita harus tahu bahwa kalau di Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, amin. Amin. Ya, jadi memang hidup adalah sebuah pertandingan gitu ya. Jadi kita harus sampai garis akhir gitu. Kita harus berlari semakin kencang ke garis finish gitu ya. Ya, semua berproses. Jadi kalau ada beberapa juga yang sharing kan, kita ada pemuritan juga. Kok aku nih masih struggle di sini. Aku masih ada di area ini. Jatuh bangun. Satu, aku selalu bilang, iya nggak apa-apa. Pasti kan aku bilang kayak gitu kan. Iya nggak apa-apa. Berjuang lagi gitu kan. Pasti aku bilang kayak gitu. Karena apa? Karena ya yang tahu berat atau tidaknya itu kan masing-masing ya, karena kita yang ngalamin gitu. Tapi satu hal, usahakan untuk tidak jatuh. Dan kalau misalnya teman-teman jatuh, ya udah berjuang lagi. Emang mau ngapain? Mau larut dalam kesedihan atau larut dalam penyesalan yang berlebihan gitu ya, itu juga nggak benar, nggak baik gitu ya. Kita nggak akan bisa move on, dan kita nggak akan bisa bertumbuh gitu. Jadi memang dosa itu nggak bisa kompromi, tapi kalian tuh harus punya hasrat untuk aku mau berubah, aku mau yang lebih baik lagi, Nah, gitu. Ya. Oke. Ya, itu aja sharing malam hari ini. Terima kasih Ayu, Rini yang udah menjadi narasumber, udah cerita-cerita juga. Thank you. Kita sangat-sangat mendapatkan informasi yang baru sebenarnya, karena langsung dari narasumber yang mengalami. Ya, sebelum kita tutup, ada yang mau cerita kah? Atau kabarnya gimana nih? Kok. Halo Dea. Akhirnya. Aku Dea. Udah nggak kuliah lagi? Lagi mau istirahat dulu kok. Oh, Dea belum kenalan nih kayaknya nih. Iya. Iya, aku Ya, baru Jadi lihat. mau kenalan ya. Silakan kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dea dari Depok. Sekarang lagi kerja sambil kuliah. Baru masuk kuliah juga ya, tapi udah kerja ya. Hai, Kak Dea, aku baru lihat. Ya, Dea ini kerjanya juga di obat-obatan gitu ya, di NIT gitu ya. Soalnya YouTube-nya akan Dia promosi. Ya, jadi ada bidang kesehatannya juga gitu ya. Di sini lengkap lah gitu. Sampai kemarin akhirnya saya juga nanya gitu, dia vitamin C yang benar-benar vitamin, maksudnya yang nggak campur-campur tuh apa ya? Kayak kok Parno nih gara-gara habis dari IKEA dadanya sesek gitu ya. Tapi ternyata ya udah baik-baik aja gitu ya, udah sehat nih kan, makanya kan ngomong aja udah ngegas kayak gini, udah semangat bener gitu ya. Maklum orang Sumatera, jadi ya, jadi terlalu bersemangat gitu ya. Minum vitamin tuh penting gitu ya, dan harus jaga kesehatan juga. Oke, lalu ada siapa lagi yang belum kenalan nih ya? Enggak kok, belum. Rangga minggu kemarin udah datang. Oh iya, lupa. Iya. Lupa. Halo, Bro. Halo Rangga. Ya, jadi gitu ya. Nggak ada lagi yang mau cerita?
Aku mau nanya boleh nggak? Boleh. Kak Ayu. Boleh. Kak, aku mau nanya, kalau misalnya ada temen aku yang baru dinyatain dia positif, tapi kemarin itu misalnya aku habis main sama dia, terus pas di swab besokannya dinyatain kalau misalnya aku itu nggak negatif. Nah, itu tuh bisa jadi karena si virusnya itu masih inkubasi di dalam tubuh atau gimana ya, Kak? Biasanya kalau setahu aku ya, kalau sudah swab PCR itu hasilnya nggak nunggu-nunggu inkubasi juga, memang udah kebaca aja. Kecuali kita rapid yang antigen kayak swab PCR juga, itu nggak kebaca. Tapi katanya kalau misalnya swab PCR dia langsung kebaca sih, walaupun nggak nunggu-nunggu inkubasi. Nah, kalau misalnya kayak misalnya kan aku baru main sama dia kemarin, terus kan langsung di swab gitu kan. Nah, enggak sih, ini ceritanya teman aku umpamain aku. Ini di apartemen Tamelo itu lagi ya? Bukan. Oh, bukan. Ya lagi Terus hits kalau di misalnya Depok. seminggu, Aduh, nyebut merek lagi. Terus. aduh. Terus kalau misalnya seminggu lagi tiba-tiba, kalau di swab itu bisa seminggu kemudian lagi atau gimana sih, Kak? Biasanya kalau swab PCR aja kita kemarin yang udah terpapar aja sih, yang udah terpapar aja kita dijarakin 14 hari. Kalau literatur terbaru sekarang itu swab itu bahkan nggak wajib. Sekarang cuman kalau kita kontak erat aja kita isolasi mandiri aja, nggak di swab lagi. Kalau literatur terbaru ya, kalau ngikutin literatur terbaru dia nggak lagi, karena pasien-pasien kita di sini juga dia cuma 1 kali swab aja. Pasien yang kontak erat dengan dia atau keluarganya cuma isolasi mandiri aja. Kecuali ada gejala ya, Oh, berarti kalau misalnya dia nggak ada gejala, terus kalau pengen ngecek nih, ini tuh sebenarnya 2 minggu kemudian, kan katanya si virus itu 2 minggu ya, Kak? 2 minggu. Nah, kalau misalnya 2 minggu lagi dicek, ternyata tapi kitanya tanpa gejala, pas dicek bisa positif, bisa negatif itu. Kenapa? Jadi sih, misalnya kan, jadi virus itu kan 2 minggu inkubasi ya. Ya, terus kita tuh penasaran, ini tuh sebenarnya kemarin itu dia tuh masih belum, kalau misalnya dicek belum kelihatan, terus pengen ngecek lagi tuh bisa aja dia kena atau gimana sih, Kak? Bisa aja kena kalau dia virus jenis baru. Kalau dia udah belah diri lagi, udah jenis baru, ya bisa kena. Nggak virus yang lama ya. Karena dia kebalnya antibodinya dengan virus yang sama. Tapi kalau muncul virus dengan belahan yang baru, mungkin dia bisa terpapar gitu. Oh, gitu. Oke deh. Makasih, Kak. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak, Dea salam-salam nggak? Hah? Oh, Salam-salam nggak? Enggak kan tuh ceritanya gitu temen ya? Dea. Makanya dia salam-salam nggak? Salam-salam kayak titip salam dari radio gitu ya? Kirim atensi ya. Atensi. Kita lagi podcast kayaknya. Ayu mau nanya dong. Wih, akhirnya. Terus. Kenapa? Kok langsung heboh? Kalau misalnya ada orang yang beberapa kali reaktif, apakah itu nanti rentan atau lebih mudah atau untuk nanti mengarah ke itu loh, kena gitu, terpapar? Atau sebenarnya reaktif itu nggak menjadi patokan? Nggak patokan, karena rapid antibody itu, rapid yang kita kenal sehari-hari itu rapid antibody itu kan dia peka sama 21 virus. Jadi flu aja ketangkep, segala macam virus, bahkan virus untuk penyakit kelamin aja ketangkep di situ. Jadi kita nggak bisa jamin karena kita rapid itu pasti kena COVID, enggak. Dia sekarang udah ada rapid antigen yang terbaru, dia itu modelnya kayak swab test, tapi dia sampelnya itu langsung ditaruh ke alat rapid testnya. Nah, kemungkinan kalau kita udah rapid antigen itu, kemungkinan kena COVID-nya baru 80% gitu. Kalau yang dari plasma darah sih katanya cuma 20-30%, karena aku sendiri, rapid aku kemarin itu non-reaktif, cuman 4 hari kemudian swab-nya udah positif. Jadi kan nggak menjamin kan?
Ya, thank you. Oke. Oke. Ada lagi? Aku boleh nggak menanggapi? Iya, boleh. Jadi waktu dengar cerita itu ya ada ayat yang merema itu dari Filipi 4 ayat 13. Yang segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terus yang aku dapat dari sharing Ayu tadi itu ada poin 2 hal yang aku dapat, yaitu tentang penguasaan diri dan pengharapan. Penguasaan diri itu waktu dia menghadapi itu sebenarnya memang pasti nggak mudah gitu, apalagi mengkontrol pikiran. Terus yang tadi orang-orang keparnoan itu memang situasi kayak gini tuh memang sangat lumrah sih ya, karena setiap keluarga kayak mengalami gitu, karena di keluargaku juga kayak gitu, sampai yang bokap yang sempet parno yang kayak jaga jarak gitu. Itu iya, itu berproses sih ya gitu. Ya makanya seringkali kalau aku di rumah itu lebih ke bilangnya waspada boleh tapi jangan parno gitu kan. Kita waspada boleh tapi takut itu juga jangan gitu. Sepanjang kita ngikuti protokol ya kita percaya kita nggak kenapa-napa gitu ya. So far sih puji Tuhan sekalipun ada pernah aktivitas di luar gitu ya, nggak apa-apa sih, aman sih. Terus kayak misalnya ya itu tadi yang itu udah jadi new normal ya, kayak hand sanitizer itu udah kayak it's a must banget kalau hari gini ya. Terus kayak masker juga udah kayak bagian dari atribut kita ya. Udah kayak bukan cuma apa namanya ikat rambut gitu, udah kayak ya let's say udah aksesoris gitu ya, karena sekarang pun masker udah lebih ini lagi. Jadi penguasaan diri itu aku tangkap dari situ, karena memang untuk kita aja struggling dengan apa, misalnya adikku sendiri misalnya kayak gitu, mengalami gitu kan, kita perlu menguatkan. Tambah lagi kalau misalnya dari lingkungan luar gitu kan, bentuk parnoid terus kita kayak dijauhin gitu, dan itu memang udah dari awal banget kan, sampai di mata Najwa pun diberitakan gitu. Padahal sebenarnya kita nggak, seakan-akan itu udah kayak gimana banget dijauhi gitu kan. Itu penguasaan diri. Dan kalau kita nggak tahu firman itu mungkin kita bisa kayak mudah banget untuk yang dikuasai pikiran. Pikiran itu memang yang paling ini banget ya. Apalagi kalau kita bukan tipe-tipe orang yang apa namanya, kalau dapat berita langsung parno. Itu kan makanya ada itu psikosometrik ya, psikosometrik. Jadi tipe-tipe orang yang kalau baca berita langsung panik, oh apa-apa ini, oh ini gitu. Jadi itu juga kita kalau itu juga dialami sempat di awal-awal sama bokap nyokap gitu ya. Tapi kita kalau kita harus apa ya, positive vibes gitu ya. Kita harus ngasih yang nggak boleh kayak gitu. Nggak semua berita itu kita harus yang kayak serap gitu. Kadang-kadang memang harus kita jadi orang yang positif di tengah orang-orang yang mungkin ya ini gitu, terlalu parno, terlalu insecure akan hal ini gitu. Makanya pernah waktu itu di grup keluarga ada dulu salah satu tante yang kayak sharing terus all the time gitu kan. Oke, itu sih info oke, tapi kadang-kadang info yang kayak gitu pun mempengaruhi, aduh ini panik, apa-apa panik, ini gitu. Jadi terlalu too much gitu kan, kita jadi bisa down gitu, drop imunnya gitu. Makanya harus kita bisa menjadi apa ya, orang-orang yang bisa juga apa ya, tetap out of the box gitu kan. Jangan ikut aliran yang terlalu waspada boleh tapi parno jangan gitu. Jadi ya udah akhirnya kita bolehlah sesekali kasih informasi tentang psikosometrik itu gitu loh. Kalau memang nggak bisa untuk handle berita yang too much itu ya mendingan aja kita nggak usah. Mendingan aja kita alihin baca firman atau kita nonton YouTube khotbah gitu kan yang lebih ini gitu ya. At least kita tahu informasi tentang tips dan trik. Itu soal penguasaan diri itu yang aku highlight dari share-nya Ayu tadi. Gimana dia menghadapi ya, kita memang nggak bisa mengontrol orang lain, tapi kita masih bisa untuk tutup telinga gitu. Sometimes kita harus bisa yang cuek dalam arti yang kita harus tahu priority kita gitu. Yang mana harus kita tangkep, yang mana yang harus kita ignore gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua soal pengharapan, itu yang aku dapat gitu. Jadi saya percaya gitu ya, apa yang kita alami itu kalau kita bisa melaluinya, itu sebenarnya Tuhan mau jadikan kita pengharapan atau berkat, karena akan berbeda. Misalnya saya gitu ya,
menguatkan karena saya nggak pernah ngalamin. Tapi beda dengan Ayu udah pernah ngalamin. Itu mau membawa pengharapan bahwa oh bisa loh sembuh gitu. Oh iya ya ada pengharapan. Oh iya ya gitu. Akan lebih dipercaya gitu karena pernah mengalami dan berhasil gitu. Jadi itu membawa pengharapan sama banyak orang, terlebih mungkin orang-orang yang konservatif gitu ya, yang mungkin masih ada melihat kayak waduh kalau udah kena udah nggak bisa lagi nih, udah wah orang gini, nggak ada pengharapan untuk sembuh atau apa gitu kan. Padahal sebenarnya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, no excuse, nggak ada yang namanya oh sembuh ya karena dia mungkin masih muda, nggak. Dalam Tuhan itu yang namanya kalau udah sembuh ya itu nggak mandang umur, Tuhan bisa sembuhin dari apapun juga gitu. Jadi itu yang saya tangkep, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan, segala perkara. Jadi kalau mungkin perkara ini soal kesehatan dan kita menghadapinya gitu, menghandle orang-orang, bisa jadi kita kan terpengaruh gitu kan. Kita mencoba untuk yang kayak membela diri gitu. Tapi kan tadi yang saya dengar kayaknya, bukan kayaknya ya, saya percaya sih penguasaan diri Ayu dan Rini tadi oke banget karena udah tahu firman-nya, udah kenal firman jadi menghidupinya. Jadi selamat karena sudah membawa pengharapan kepada banyak orang gitu. Apalagi orang-orang yang di sana kan halak Batak ya. Kalau udah satu iya, tapi kalau ada cerita ini bisa menghebohkan semua Parsautawan gitu. Iya. Dan jadi ini, oh itu aja bisa, namanya gitu loh. Ya begitu aja. Siap. Oke. Ibu guru emang beda. Hah? Kenapa, Man? Ibu guru emang beda. Oh, ibu guru emang beda ya. Ini Bang Hendra dari tadi diam-diam terus. Hendra mana Hendra? Lagi nyari Bu Dokter katanya. Lagi nyari Bu Dokter. Aku boleh nanggupin juga nggak? Boleh. Tadi ngomongin Rema nih. Tiba-tiba memang dari awal sih aku langsung kepikiran sih kok. Langsung kayak, wih, yang dialamin Ayu ini adalah Markus 11 ayat 24 sih, seingatku gitu kan. Dimana ya, apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, kamu telah menerima itu. Maka, kamu telah menerima, maka percayalah bahwa, maka hal itu akan diberikan kepadamu, gitu kan. Jadi kayak saat kita minta, ya kita juga minta kesembuhan gitu kan, minta dijauhin dari virus. Itu ya kita harus percaya sih itu akan diberikan gitu. Kita udah terima itu sebenarnya. Tinggal percayanya atau enggak gitu. Itu sih, makanya kayak sembuh, ya sembuh. Dikasih sembuh gitu. Makanya ini buat yang belum yang enggak, jangan sampai kena ya. Jangan sampai kena, ya itu. Doakan ya jangan sampai kena dan percayalah kalau Tuhan nggak akan berikan apa ya, penyakit itu nggak akan buat kita gitu. Seperti itu sih yang gue ingat temanya. Semangat jadi buat yang belum kena. Jangan sampai kena ya. Ya, ada lagi? Oh iya ini kok, aku mau, nanti mungkin si Ayu bisa cerita, cuman mungkin kayaknya ini, nanti Ayu bisa cerita lagi. Ada sesuatu yang untuk aku pribadi sebetulnya ini kayak, aduh kok gini, Tuhan itu luar biasa. Jadi dia waktu minggu lalu itu dia, atau 2 minggu yang lalu, kami ini lagi teleponan. Jadi ini melanjut dari, tanggapannya Kak Inces soal apa? Inces. You know me so well, Rini. I love you. Pengharapan yang tadi gitu kan. Nah cerita nanti yang Ayu aja lah yang cerita, tapi dari cerita yang dia ceritakan ke aku itu aku ngerasa kayak memang dia kena COVID itu memang ada alasannya. Dan aku percaya itu Tuhan memang pengen dia kena COVID. Karena Tuhan pengen pakai tangannya untuk membantu orang-orang lain. Kenapa aku bilang kayak gitu? Jadi beberapa 2 minggu yang lalu atau berapa gitu, dia nelpon ke aku malam-malam. Terus, nanti ya aku kayaknya aku kayaknya mau ngantar pasien. Terus pagi-pagi dia baru pulang subuh kayaknya, baru nyampe rumah. Jam siapa? Tengah lima. Siapa?
katanya gitu. Siapa yang masuk gitu? Ada dokter Tria, dia terombang-ambing, nggak ada yang mengurus, katanya gitu. Tapi ceritanya yang aku kayak memang menyentuh, kayak aku bilang, oh Tuhan, memang di setiap persoalan kita yang susah sekalipun, Tuhan itu memang ada yang mau ngerjain sesuatu. Nanti ceritain coba yuk yang waktu di dalam ambulans. Yang mana? Yang antar dokter Tria ya? Yang antar dokter ambulans, yang Oh adanya. iya. Oh iya. Sebenarnya waktu ceritanya itu sedikit sharing ya, kok nggak apa-apa ya. Iya. Jadi kemarin itu ngantar pasien memang salah satu dokter kita di rumah sakit kembali terpapar lah satu. Jadi sebenarnya ceritanya ini lucu, ceritanya lucu. Aku cerita ke Kak Rini pun lucu. Sebenarnya karena lucu ya kami ketawa-ketawa kemarin waktu ngantar pasien. Jadi ngantarlah pasien ini. Kebetulan dokter ini satu bahkan teman-teman aku sendiri satu pun nggak ada yang mau megang karena memang dokter ini kena gejala yang paling berat. Dia udah batuk, udah sesak, nggak ada yang megang. Jadi udah cap cip cup siapa yang berani nganter, udah gitu. Terakhirnya jatuhlah akulah, ya udah nggak apa-apa, aku yang nganter nggak apa-apa, udah diantarlah ke Medan. Jadi selama di perjalanan ini masih biasa aja, masih sampai ke Medan pun biasa aja. Part tersedih di Medan waktu nyampe di rumah sakit rujukan ini, waktu mau registrasi sama dokternya, dokter tanggal lahirnya berapa dok? Kan kita nggak bisa ke registrasi, jadi via WhatsApp tuh. Dokter tanggal lahirnya berapa? 5 September yuk hari ini aku ulang tahun, katanya gitu. Tapi harus gini keadaan yang aku terima, katanya kayak gitu kan. Oh ya dokter, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Saat itu nggak bisa ngomong apa-apa, cuman aku bilang, dokter selamat ulang tahun ya, aku bilang tuh. Nanti cepet pulang lah ya, cepet sembuh. Udah selesai. Udah selesai, dokter yang diantar dapat kamar, udah ada dokter yang ngurusin, udah di CT scan segala macam, aku pulang sama supir. Jadi itu kan masker N95 lapis sama masker bedah 3 lapis. Jadi aku praktekinnya sama Kak Rini itu gini. Yang kulakukan di ambulan itu aku cuma nyanyi, tiba-tiba, oh Tuhan, pakailah hidupku. Itu aja sambil aku netes-netes air mataku sepanjang jalan, netes-netes. Sampai hari ini kemarin bilang, supir ambulannya nggak lihat, katanya. Karena waktu pulang kan duduk sebelahan sama supir ambulan tuh. Supir ambulan nggak lihat. Jadi itu aku buka handscoon yang bekas megang dokter itu tadi, aku ganti handscoon baru, aku lap-lap air mata pakai kain kasah. Gini, maskernya nggak kebuka, tapi pakai face shield segala macam, pakai APD level 3 yang super panas itu, nyanyi terus. Jadi sampai aku lihat tangan aku sendiri aja aku nangis. Aku di situ bilangnya, Tuhan makasih. Jadi untuk COVID ini mulai dari awal pun memang satu hal yang kusyukuri memang dari awal itu aku selalu bersyukur. Aku nggak nyalahkan Tuhan, nggak marah sama Tuhan, tapi memang aku sempat takut. Salah aku adalah aku takut Tuhan nggak bakal tolong. Ternyata Tuhan tolong. Ternyata Tuhan itu ngadirkan perawat-perawat yang baik, tempat tinggal yang baik selama 2 minggu itu, dan ternyata aku dipakai setelah itu. Memang pas cerita itu ketawa-ketawa aja. Bayangin Karin, pas aku kayak gini nyanyi, nangis. Tapi ternyata memang kalau dipikir-pikir sampai sekarang aja aku ngeliat tangan aku itu, makasih Tuhan, itu aja. Aku cuma bilang itu aja. Satu hal yang perlu aku bagi juga kok. Saat aku terpapar COVID itu, aku baru nolong partus salah satu pasien di sini. Aku baru nerima kabar positif COVID saat itu, terus tiba-tiba muncul WA dari si istri yang aku tolong persalinannya nih. Isi WA-nya itu kayak gini. Kakak kena COVID ya? Kalau kakak kena COVID, gimana anakku? Di situ aku gini, kok kayak gitu, kok dia nggak berterima kasih, nggak mengucap syukur gitu, jangan didoakan yang jelek-jelek, yang penting udah lahir aja dulu gitu. Ternyata nggak berhenti di situ. Suaminya kebetulan ketemu sama teman satu mes aku. Suaminya bilang gini, aduh ngeri lah ya kalian satu mes sama si Ayu. Dia bawa virus pula. Aduh jadi kena lah kalian gitu. Jadi aku saat itu bilang sama teman satu mesku, aku minta maaf ya. Tapi apapun yang terjadi mungkin rencana Tuhan itu kita nggak bisa tebak, aku bilang kayak gitu. Kita nggak bisa gimana. Bahkan rumah kami itu kok didatengin sama mobil pemadam kebakaran, nyemprot desinfektan itu sampai atap. Jadi ventilasi kita itu semua bolong di rumah ini, bolong karena saking kuatnya semprotan, TV sampai rusak,
kita pulang, rumah kita itu berjamur tebel ada 2 sentian. Sampai aku pulang itu aja kemarin, aku ngepel sampai jam 3 pagi baru aku bisa tidur. Jadi hal yang luar biasa memang Tuhan pakai kita itu, di setiap kesusahan kita itu selalu ada, selalu berbuah manis gitulah ceritanya. Jadi terakhirnya hal yang aku lakukan itu memang sederhana, lucu. Cuman nggak nyangka Karim juga ternyata ngiranya menyentuh. Padahal aku cuma nyanyi-nyanyi biasa. Tapi memang air mataku keluar terus. Aku nengok-nengok tangan aku gini. Tuhan makasih, Tuhan makasih, Tuhan makasih. Bilang itu aja. Gitu. Oke, kita tepuk tangan dulu buat narasumber kita. Dan buat Tuhan ya tentunya yang mempunyai kejutan-kejutan buat hidup kita gitu ya, dan benar-benar terkejut gitu ya. Tapi habis kejutan pasti ada berkat yang mengikuti, amin. Amin. Ya, bisa dipakai juga. Oke, ada lagi? Tampaknya makin malam makin semangat. Makin kebongkar semua ya. Karena semua akan cerewet pada waktunya. Ini Kak, Hala Batak juga kah? Hah? Nah, siapa? Oh, marga apa kau? Bukan marga, Boru dong. Apa? Boru, oke. Boru dong. Oh ya, I see. Berarti ada 3 Batak lah ya. Kenapa aja coba? Oh, Dea juga Batak. Kesia juga ya. Wah, ini Kesia juga. banyak berarti. Wah, ini kumpulan para Batak. Aku sama Karini sama-sama mamanya sama-sama si Ombing lagi gitu. Jadi ngerti banget gitu. Maksudnya bisa bener-bener ngebayangin paniknya itu pas diceritain gimana lah boruku. Kalau mami kita iya, juga kan gitu. Maminya tuh kayak gitu. Sama banget. Kok Bataknya keluar? Iyalah. Makanya tadi kan Dangboy. Makanya kan tadi pas itu kan penguasaan diri di Halak Batak itu kan, karena memang nggak mudah gitu untuk handle mulut inang-inang itu kan. Ibu biasa aja deh. Bakal jadi inang-inang lo, bakal jadi inang muda lo. Remeng sudah kan kalau misalnya nggak tahu firman itu kan kayak, aduh semua udah kayak. Jadi tapi ya itu, tapi sekali ada momen di kalangan Batak kayak gitu itu udah kayak apa ya? Itu dipercaya banget lah gitu. Makanya itu pengharapan besar banget gitu kalau sampai ada yang ya ini kejadian ini kan si Ayu akhirnya sembuh, itu udah ini pasti orang-orang bondong-bondong udah lebih percaya Ayu mungkin kali gitu. Nggak boleh makan ini diturutin nama kan gitu. Semua sama semua marga dan semua. Terus sebenarnya waktu Ayu bilang takut, itu sebenarnya lumrah sih, karena kita masih ada hidup dalam daging. Tapi takut itu biasa, itu lumrah. Itu menandakan bahwa kita tetap butuh Tuhan gitu. Yang nggak boleh itu adalah kelamaan gitu, karena ini hati bukan halte, jadi nggak bisa kelamaan. Iya, jadi takut nggak apa-apa, tapi tadi kan ceritanya lari ke Tuhan. Ya saya juga kayak gitu kok, kalau takut juga lari ke Tuhan, karena kan Yesus itu Bapak kita gitu kan. Jadi ya kalau bilang takut aja, fair-fairan. Jadi ya nggak apa-apa sih takut, itu hal yang lumrah gitu. Tapi ketika kita tahu kita lari kemana lah, itu yang paling tepat. Kalau hidup dalam ketakutan itu yang salah. Tapi kalau takut terus kita bawa ke Tuhan, kita kasih tahu aku takut Tuhan gitu. Tapi pasti itu yang namanya kekuatan itu ya. Kita sebagai orang percaya, kalau saya sih sering kali mengalami cara Tuhan yang ajaib, yang unpredictable gitu. Kadang cuma bisa diem aja, bisa tiba-tiba gitu kan ya. Nggak cuma nonton drakor aja kan yang ngalir-ngalir gitu. Tapi ya itu, dalam hadirat Tuhan itu kayak berdiam diri aja itu udah bisa Tuhan bekerja banget sih gitu. Itu luar biasa sih. Amin. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih untuk semuanya juga sudah
sharing-sharing, sudah menanggapi juga dari hasil diskusi kita dengan Ayu ya dan Rini. Oke, tiba di penghujung acara. Desman pakai kacamata. Oh, kelihatan loh kalau dari sini tiba-tiba ada emoticon apa gitu jadi nggak tahan gitu pengen ini kan nyinggung. Pengen coba juga kok. Pengen coba. Ya, sudah cukup malam kan waktunya juga sudah mau jam 10. Kita akan sudahi CG kita pada malam hari ini. Seru nggak? Seru. Seru ya. Seru. Oke, untuk minggu depan kita juga tetap undang kalau misalnya Ayu mau join juga, Rin. Bisa ikutkan online kan akan bisa ini ya, maksudnya fleksibel gitu ya. Rangga juga jangan lupa minggu depan. Ika juga jangan lupa minggu depan. Lisna, Natania, terus Eva, dan juga Natasha. Ini ada Natania dan Natasha gitu ya. Nah, ada Grace, ada Grace. Nah, ada Ika, ada nggak ada lagi ya. Ya jadi nah Tian dari tadi jatuh terus. Oh iya. Nah jadi minggu depan kita akan ada topik-topik menarik lagi. Jangan lupa join. Ya nanti akan saya pikirkan kira-kira apa ya gitu ya. Biar hot issue juga gitu kan. Jadi lebih antusias. Oke. Sebelum kita tutup dan sebelum kita berdoa, kita mau foto dulu semuanya. Eva bisa diaktifkankah? Hendra? Nah, Eva mungkin belum ngomong nih dari tadi. Belum kenalan. Udah ya? Belum kan? Belum Kak Eva. Oh, belum ya? Eva. Iya, ada jiwa, ada yang baru datang. Ada banyak. Iya. Halo, shalom semuanya. Shalom. Ya, saya Grace dari Depok. Udah kerja, kesibukannya kerja. Oke, makasih sharingnya ya semuanya. Iya, Kak. Hendra, kameranya sudah? Oh, ini Grace mau jua-jua ini, Grace. Oh iya, Kak. Ini siapa? Ika, panggilannya Ika ya? Ika apa? Kak. Apa Junika? Inces. Oh iya, Inces. Lebih tepatnya Incas sih, Incas. Iya, salam kenal Junika. Salam kenal Grace. Juga kabar Du. Sehat, puji Tuhan. Translate-nya jadi yang lain roaming ya. Transfernya ada roaming ya. Hendra bisa aktifin video nggak? Ya, tampaknya Hendra masih mencari sinyal seperti kemarin mungkin ya. Oh, ketawa deh. Siap. Oh, udah bisa? Siap, tapi nggak ada video. Mari kita foto. Hendra udah? Lagi di dalam mesin dia kok. Dalam mesin. Mungkin bisa ditambah panci gitu kan atau apa di kabur dia kabur apa gitu kan jadi penguat sinyal. Nah, kita lihat. Iya, satu. Iya. Tampan kali abang ini. Dia nggak sadar dia masih kali. Udah gue pose tuh kok. Udah siap foto. Ya, yuk kita foto ya. 1, 2, 3. Senyumnya mana? 3. Lagi gaya yang lain. Apa ya? Gaya apa ya? Gimana nih? Mau kayak gini. Peace, jempol, atau gini love. Love aja. Oh ya boleh.
Ayo Desman, coba Desman, ayo ikutin gimana coba. Dia paling awal. Jadi kalau kita buat TikTok ya, buat apa, dan Desman tuh paling jaim gitu kan. Paling Bang jaim. Hendra juga kok. Hah? Tapi ikut Bang juga Hendra. akhirnya gitu ya. Oh, iya. Hendra juga nih, Hendra nih. Gitu ya. Nah, yuk. Semua akan malu-maluin pada waktunya kok. Percaya. Iya. Gimana nih? Hendra malu cuma ada karena lu aja, Kak. Welcome home biar kelihatan. Oke. Iya. 1, 2, 3. Iya. Kok menjauh sih kok tadi kok? Kenapa? Kok menjauh? Biar welcome home-nya kelihatan. Oh. Asik. Iya. Kirain supaya nggak kelihatan cabinya gitu ya. Ini kumisnya dijaga karena mau syuting hari Sabtu, jadi harus ada kumis. Oh iya, artis. Lupa aku. Ya nurut aja deh. Artis kan. Oke, kita mau tutup dalam doa ya. Yuk mari kita berdoa. Ada yang mau didoakan dulu nggak? Atau request apa gitu? Luar biasa sekali dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Ada? Mungkin mendoakan justru mau didoakan. Kenapa? Oh, yang mau mendoakan butuh didoakan ya? Mungkin yang mendoakan butuh didoakan. Iya. Pasangan hidup lagi. Masalah utama banget ya kok. Itu kayaknya mentok banget itu. Highlight ya. Enggak deh, pasangan hidup nanti aja lah. Gimana Yang penting. tuh? Kenapa? Desman nyambung. Nah, kalau pasangan hidup Desman paling semangat ya. Gimana? Enggak. Bang Hendra aja kalau cepet. Cegel dulu. Oh, Hendra lagi Biar mikir. kita punya mama gitu ya. Dia lagi mikir. Iya, punya mama bener. Mama ke ini bapak ke. Ya udah. Yuk, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini Tuhan, malam yang luar biasa Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami bisa mengenal satu dengan yang lain Tuhan, bahkan kami sangat bersyukur kalau hari ini Tuhan, kami telah kehadiran sahabat kami Tuhan Eva, Tuhan Yesus yang sudah menjadi berkat Tuhan, Ayu Tuhan Yesus yang sudah menjadi berkat Tuhan untuk kita semua Tuhan dengan ceritanya, dan kami sangat bersyukur karena kami belajar banyak hal Tuhan Yesus, di mana kami harus memiliki Tuhan kepercayaan penuh terhadap Engkau, harus memiliki Tuhan pengharapan di dalam Engkau Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu punya jalan yang terbaik Tuhan untuk kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang hadir Tuhan, untuk Desman, untuk Chris, untuk Keisha, untuk Natasha, untuk Rini, Rangga, Jo, Junika, Tian, Dea, Ayu, Jeff, Desman, Wawan, Tuhan, Lisna, Eva, Natania, Hendra, Tuhan Yesus yang sudah hadir. Kami sangat bersyukur Tuhan dan bersukacita Tuhan, dan kiranya aku berdoa saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang memberikan berkat-Mu Tuhan tercurah Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Bukan hanya berkat-berkat jasmani Tuhan, tapi pengenalan akan Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Mereka boleh alami Tuhan dalam hari-hari mereka Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, biar apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan. Tuhan, kalau mereka mengalami kegagalan-kegagalan atau mereka mengalami ujian dan masalah Tuhan, hamba percaya Tuhan, bahwa kaki mereka Tuhan akan tetap berdiri teguh Tuhan Yesus. Mereka akan memelihara iman mereka Tuhan Yesus, dan aku percaya Tuhan, di balik semuanya itu Tuhan, mereka boleh belajar Tuhan mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Aku berdoa dimanapun kami berada Tuhan, baik dalam sekolah kami, dalam kampus kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, dalam pelayanan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami dipakai Tuhan dengan potensi yang maksimal Tuhan. Kami boleh berkarya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan, saat Engkau memakai kami Tuhan, biarlah hati kami Tuhan boleh rendah hati Tuhan. Kami boleh memelihara hati kami, menjaga hati kami untuk tidak sombong. Kami percaya Tuhan bahwa kami harus saling Tuhan melengkapi satu dengan yang lain juga Tuhan. Kami mengucap syukur, dan kiranya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, Tuhan di masa-masa seperti ini Tuhan, mungkin ini menjadi sulit Tuhan, baik dari sisi perekonomian Tuhan,
maupun dari sektor apapun Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa ada maksud Tuhan dari pandemi ini Tuhan. Kami percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Kau pakai Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kau pakai Tuhan Yesus untuk memperoleh hikmat dari Engkau Tuhan untuk membawa Tuhan negara ini menjadi negara yang bukan lemah Tuhan, tapi negara yang berharap penuh Tuhan terhadap Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga memberkati tenaga-tenaga medis Tuhan, setiap orang-orang di garda terdepan Tuhan yang bekerja Tuhan Yesus untuk membantu pasien-pasien yang terpapar COVID Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan Yesus untuk mereka boleh lalui Tuhan dan mereka boleh melayani setiap pasien-pasien Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan di masa-masa ini Tuhan, Engkau memproses setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya bahwa saat Engkau memproses kami didapati setia Tuhan. Kami didapati kuat Tuhan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, kami akan timbul Tuhan seperti emas Tuhan nantinya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memurnikan setiap kami Tuhan Yesus. Untuk kami boleh dilayakkan Tuhan menjadi anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau sebentar kami ingin istirahat, kami ingin melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus yang jagai dan sertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk CG hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang punya masalah Tuhan, Engkau yang membebaskan Tuhan. Bahkan yang terikat Tuhan Yesus, Engkau akan bebaskan juga Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke, tadi sampai semangat jadi sebutnya Eva lagi ya, bukan Ayu gitu ya. Ayo Eva siapa? Ini Grace Ginting, ini Eva panggilannya. Ya, yang gak nyamain kayak Grace ini. Ya, jadi Grace ada Grace gitu ya. Jadi makanya ini. Wan, kamu senyum-senyum sama siapa, Wan? Loh, sopo? Ayo foto dulu. Sekali lagi. Ayo foto dulu, Andre. Apa kabar, Andre? Kok nangis? Udah nggak apa-apa. Siapa? Ayo kita foto dulu sama Andre. Yuk. Jadi foto lagi kan nih? Oke, boleh. Yuk. Sekali lagi ya kita foto ya. Kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini dengan foto yang paling gokil. 1, 2, 3. Oke. Loh, kok paling gokilmu kayak gitu ya? Hendra, kok mati sih kameranya? Hendra, ini paling gokil kok Hendra malah mati kameranya. Itu yang paling gokilnya Bang Hendra kok. Hitam. Udah nyala belum? Belum. Hendra, jangan sedih, Hendra. Hendra. Aku ketawa dong. Nah, sekali lagi Hendra. Yo, 1, 2, 3 paling gokil lagi. 1, 2, 3. Iya. Ya nanti tinggal urusannya Grace yang mengedit biar Hendra muncul. Oke. See you semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu. Bye, God bless you. Muncul. Baru muncul. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa. God bless. God bless. God bless you. Bless.